Pelatih Oxford United, Des Buckingham, membeberkan alasannya mendatangkan Marcelino Ferdinand. Dalam rilis yang diterima media, Des Buckingham memuji penampilan Marcelino Ferdinand. Pelatih asal Inggris itu sudah mengetahui karakter permainan dari pemain berusia 19 tahun tersebut dari banyak pemberitaan yang memuji penampilan mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Marcelino adalah pemain yang sangat menonjol dan dia adalah salah satu pemain muda terbaik yang sedang berkembang, kata Des Buckingham, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Pelatih berusia 39 tahun itu menerima dengan baik kehadirannya, dan dia bisa berkembang bersama Oxford United. Mantan pelatih Mumbai City FC itu sudah tidak sabar untuk memberikan taktik dan strategi kepada Marcelino Ferdinand. Dia adalah pemain penyerang yang sangat menarik. Saya sangat senang bisa melihat bagaimana perkembangannya, kata Des Buckingham. Terakhir, mantan pelatih timnas U20 Selandia Baru itu mengakui bahwa Marcelino Ferdinand merupakan pemain yang memiliki banyak talenta yang kami cari dalam seorang pemain. Kami lihat dia memiliki hasrat yang nyata untuk ingin berkembang dan memanfaatkan kesempatan ini, tutup Des Buckingham. Ronaldo Kuate langsung tampil impresif dalam penampilan debutnya bersama Muangthong United. Laga tersebut digelar pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, yang merupakan ajang uji coba atau pemanasan antara Muangthong United lawan tim kasta ketiga yaitu Assumption United FC. Pemain yang diturunkan Muangthong United di laga uji coba tersebut adalah para pemain yang tidak tampil di laga pekan kedua Liga Thailand 2024-2025. Sementara para pemain inti Muangthong United berhasil menang 1-0 atas Lampun Warriors pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Muangthong United menang 4 gol tanpa balas. Ronaldo mencetak 1 gol untuk menggenapkan kemenangan pada uji coba tersebut. Skor tidak berubah hingga peluit akhir dibunyikan. Sejauh ini, Ronaldo Kuate belum tampil untuk Muangthong United di ajang resmi. Pemain 19 tahun ini sudah melewatkan 2 pertandingan di Liga Thailand, yaitu kala Muangthong United menantang Nakhon Ratchasima dan Lampun Warrior. Tristan Guijer yang merupakan penggawa Ajax Amsterdam dan kini sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle, terancam tidak bisa dinaturalisasi karena mengalami cedera lutut serius. Tristan Guijer mengalami cedera pada saat PEC Zwolle bermain menghadapi FC Utrecht di Stadion Galgenwaard, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Tristan Guijer mengalami cedera lutut serius pada pertandingan pertama musim ini. Bek berusia 19 tahun itu cedera pada babak pertama melawan FC Utrecht dan harus segera meninggalkan lapangan, tulis PEC Zwolle lewat laman resminya. Pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan bahwa Guijer mengalami cedera lutut serius dan harus menjalani rehabilitasi. Dia diprediksi harus beristirahat hingga 8 bulan ke depan, sambungnya. Tristan Guijer merupakan pemain keturunan Indonesia yang berasal dari Maluku. Pemain ini berposisi sebagai bek kanan. Hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia karena Tristan Guijer mengaku sudah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi. Ia ada kontak dan juga sudah berbicara. Ya, pembicaraan yang bagus dengan PSSI, ujar Tristan saat ditanya YouTuber Yusa Nugraha melalui DM Instagram.
Nama Pratama Arhan kian tenggelam bersama klubnya, Suwon FC karena nyaris tak pernah mendapat menit bermain di klub kasta tertinggi kompetisi Korea Selatan tersebut. Bergabungnya Arhan dengan Suwon FC pada Januari tahun 2024 lalu, mulanya diiringi oleh harapan tinggi. Pemain berusia 22 tahun tersebut diharapkan bakal mendapat kesempatan bermain lebih banyak di klub tersebut. Di klub sebelumnya Tokyo Verdy, Arhan memang lebih banyak jadi cadangan dan hanya sempat bermain dalam 4 pertandingan. Sekarang di Suwon FC ternyata lebih miris lagi, dari 27 pekan yang sudah terlampaui saat ini, tercatat hanya 3 kali Arhan masuk dalam daftar susunan pemain DSP. Ketiganya sebagai pemain cadangan. Pertama kali Arhan masuk ke dalam DSP Suwon FC adalah pada laga kontra Jeju United, yang berujung nestapa, masuk ke lapangan pada menit ke-73 menggantikan Jong Dong-ho. Baru 3 menit bermain Arhan langsung mendapat kartu merah dari wasit karena melanggar keras pemain Jeju United, Tim Chang-woo. Ketimbang di lapangan hijau, Arhan lebih banyak beraksi di luar lapangan bagi Suwon FC. Salah satunya adalah ketika penggawa timnas Indonesia ini menjadi model jersey terbaru Suwon FC. Dalam unggahan Suwon FC di akun Instagram mereka pada medio Juli tahun 2024, Arhan mengenakan jersey Suwon FC berwarna biru muda. Dalam captionnya, klub ini menulis, 2024 Suwon FC Third Kit. Tidak salah kalau netizen nyebut Arhan hanya jadi alat marketing saja oleh klub Korea tersebut. 6 pemain abroad Indonesia berpotensi akan saling berhadapan membela klubnya masing-masing di kompetisi Eropa. Marcelino Ferdinand yang bergabung dengan klub milik Erick Thohir dan Anindya Bakri, Oxford United. Klub tersebut baru saja promosi ke EFL Championship. Inilah rencana pertemuan mereka. 1. Marcelino vs Nathan. Jika mengacu jadwal EFL Championship, Oxford akan bersua Swansea pada pekan ke-13 Championship, tanggal 2 November mendatang. Oxford direncanakan menjamu Swansea di Stadion Kasam. 2. Sandy Walsh vs Ragnar Oratmangun. Pada ajang Jupiler Pro League, kasta tertinggi Liga Belgia, Sandy Walsh bakal bertemu rekan di timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Sandy Walsh sendiri merupakan pemain KV Mechelen. Sementara Ragnar baru saja direkrut tim yang dimiliki pengusaha Indonesia, Sihar Sitorus, FCV Dender. Dender akan bertemu Mechelen pada tanggal 26 Oktober tahun 2024 di markas Dender. 3. Rafael Struijk vs Ivar Jenner. Sementara di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda, Rafael Struijk bakal duel kontra Ivar Jenner. Rafael Struijk saat ini memperkuat ADO Den Haag. Sementara Ivar Jenner adalah pemain tim Jong FC Utrecht. Kedua tim ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 September di markas Den Haag, Bingoal Stadium. Kabar soal kiper naturalisasi Maarten Paes yang sudah bisa dipastikan membela timnas Indonesia membuat China panik. China bergabung di grup C bersama Indonesia, Jepang, Australia, Arab Saudi dan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media China, Sohu, menyoroti soal bergabungnya pemain naturalisasi yang diketahui merupakan penjaga gawang Major League Soccer, Dallas FC, Maarten Paes. Timnas Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi skala besar, dalam laporan Sohu, sebagaimana dikutip Bolasport.com dari media Korea Selatan Sports Han, Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Total ada sekitar 14 pemain naturalisasi telah bergabung dengan timnas Indonesia, dan semua posisi telah diperkuat secara komprehensif, sehingga prospek tim nasional China tidak pasti, lanjutnya.
Maarten Paes bukan pemain kaleng-kaleng, hal ini karena Paes memiliki banyak pengalaman tampil menghadapi pemain-pemain bagus, bahkan kiper ini mampu menggadang tendangan dari pemain bintang seperti Lionel Messi. Kami akan menghadapi Indonesia di kandang sendiri pada tanggal 15 Oktober di Qingdao Youth Football Stadium, dan jika kami tidak menang saat itu, akan sulit untuk memperebutkan tempat keempat grup, sehingga sulit untuk melaju ke Piala Dunia, tulis Sohu. China memang tak berbeda dengan timnas Indonesia yang mengejar untuk bisa finish di posisi keempat besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Jelang menghadapi Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Erick Thohir pun akhirnya bertemu dengan Shin Tae-yong dan semua asistennya. Orang nomor 1 di PSSI itu bertemu dengan Shin Tae-yong beserta asistennya dalam makan bersama di salah satu restoran khas Korea. Tim asuhan Shin Tae-yong akan memulai perjuangan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada tanggal 5 September tahun 2024. Kemudian laga kedua, skuad Garuda akan tampil sebagai tim tuan rumah melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada tanggal 10 September mendatang. Timnas dipastikan mendapat tambahan kekuatan yakni penjaga gawang naturalisasi Maarten Paes. Pemain Dallas FC tersebut dipastikan bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, untuk menghadapi laga ini pasti skuad Garuda membutuhkan persiapan yang matang. Kami bersama Shin Tae-yong dan semua asisten pelatih membahas persiapan lebih detail timnas Indonesia dalam menghadapi Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir.